Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit.
Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglay khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglay khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang. Senang sekali saya Irsan Lipit saat ini menemani Anda kembali di Kiprah Desa untuk edisi hari ini di Kamis 18 Agustus 2022. Dan pendengar, saat ini kita tengah tersambung bersama dengan narasumber kami, Bapak Irwansyah AM Dekep. Beliau adalah Sekretaris Pokdarwis Hutan Batu Ramang-Ramang. Dan kali ini kita akan membahas seputar tentang wisata dunia Desa Wisata Ramang-Ramang. Saya akan mencoba berkomunikasi bersama dengan narasumber kami, tapi terlebih dahulu kita coba menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak Irwansyah, sehat Jiki? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tentunya Anda bisa menyaksikan kami secara live langsung di media sosial kami juga di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar atau lewat streaming dari YouTube-nya kami di RRI Makassar. Nah, pendengar, bersama dengan Bapak Irwansyah, wisata dunia Desa Wisata Ramang-Ramang. Ini yang kita akan mencoba ngobrol sama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440. Nah, Pak Irwansyah, ini menarik tentang Desa Wisata Ramang-Ramang. Nah, sampai sekarang tentunya kalau kita warga Sulawesi Selatan mungkin sudah banyak yang familiar dengan desa wisata ini. Tapi mungkin di luar masih banyak yang masih penasaran dengan Desa Wisata Ramang-Ramang. Mungkin boleh dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya Desa Wisata Ramang-Ramang ini, Tabe, Pak?
Iya. Wah, ini nah menjadi salah satu susunan kars terpanjang kedua yang ada di dunia setelah dari Cina, tentunya bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja nih Pak. Nah, apa saja yang telah diraih dari desa wisata Ramang-Ramang ini? Iya. Nah, Pak Irwansyah, sebelumnya saya pernah ngobrol bersama dengan salah satu pihak yang ada di yang bertanggung jawab untuk kawasan Kars antara Maros Pangkep itu akan didaftarkan menjadi salah satu warisan dunia nih Pak. Nah, bagaimana perkembangannya sekarang? Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tentu perjuangan tidak mudah nih Pak. Nah, tapi kembali ke tema kita adalah wisata dunia. Nah, ini kenapa akhirnya kita memilih wisata dunia? Apa yang ingin ditonjolkan dari desa wisata ini Pak Tabe? Konsep yang sedikit berbeda begitu Pak ya? Iya. Oke, boleh dilanjutkan Pak, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, pesona apa Pak sebenarnya yang dimiliki dari Ramang-Ramang sehingga ini layak menjadi wisata dunia? Mm-mm. Mm-mm. Mm. Kars yang dibelah oleh sungai. Heeh. Nah, jadi oke, ini menarik, Pak. Saya pernah ke Ramang-Ramang walaupun baru satu kali, tapi saat itu sudah berkesempatan untuk mengunjungi karena saat itu masih pandemi, waktu awal-awal dibuka setelah pandemi. Irsan masih berkesempatan untuk mengunjungi 3 dermaga. Jadi saya datang di dermaga 2 ke dermaga 3, terus diantar ke dermaga 1 untuk menyaksikan bagaimana perjalanan sungai ini. Dan itu sangat luar biasa. Sungainya, perjalanannya, view-nya yang ada di sana itu sangat luar biasa. Nah Pak, tapi masih banyak nih mungkin para pengunjung yang sebenarnya masih bingung ini harus bagaimana sih untuk bisa sampai ke Ramang-Ramang Pak. Mm-mm. Iya. Mm-mm.
itu langsung ke Kampung Berua. Nah, di Kampung Berua inilah salah satu daya tarik unik dari Ramang-Ramang itu dari segi sejarahnya itu. Karena batu kars ini ceritanya, kononnya itu terbentuk sekitar 5.000 tahun yang lalu sebelum masa Miocene. Iya. Gitu. Nah, kemudian itu bisa dibuktikan dan bisa kita lihat secara langsung. Iya. Itu dari proses-proses batu-batu yang ada di Ramang-Ramang ini. Iya. Jadi untuk pengunjung yang ingin ke Ramang-Ramang, sebaiknya menggunakan tour guide. Oke. Ya, kenapa? Karena pada saat Anda ke Ramang-Ramang, itu dalam waktu 2-3 jam itu tidak cukup. Iya, benar. Jadi untuk ke Ramang-Ramang itu ada beberapa objek wisata yang disediakan di desa ini. Kalau untuk mencakup, melihat semua, mengunjungi semua objek wisata itu butuh waktu sampai 3 hari, 2 hari, 2 hari. Wow. Itu sudah bisa semua. Nah Pak, yang menarik selain di Kampung Berua itu kan yang ada sejarah di dalamnya yang ternyata sudah sampai susunan kars ini diperkirakan tercipta sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, yang menarik nih Pak, salah satunya yang Irsan sempat kunjungi dan berfoto di sana adanya hutan batu Pak. Hutan batu itu kalau nggak salah tidak terlalu jauh dari Dermaga 1. Iya. Iya. Nah itu boleh ceritakan nih apakah ada sejarah tersendiri atau seperti apa Pak di sana? Iya. Jadi di hutan batu itu dia berada di Kampung Laku. Jadi di dusun Ramang-Ramang itu ada 3 kampung, di mana kampung ini dijadikan sebagai objek wisata. Yang pertama Kampung Laku, kemudian Kampung Berua, dan Kampung Masaloe. Nah, sementara yang hutan batu sendiri ini berada di Kampung Laku, ada di luar. Di luar. Di mana hutan batu ini dia adalah batu kars yang menjulang. Oke. Kemudian di dalam batu kars itu ada terbentuklah labirin alami. Iya. Dia ada labirin, kemudian di dalam labirin itu terdapat beberapa simbol-simbol atau kehidupan di masa lampau. Nah, ini menyimpan sejarah-sejarah masa lampau. Iya. Nah, seperti itu di hutan batu ini. Itu cukup menarik. Nah Pak, bagaimana pengelolaannya sendiri? Apakah pemerintah turun langsung untuk mengelola atau itu masih swadaya dari masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah dibina oleh pemerintah Pak Tabe? Untuk desa wisata Ramang-Ramang memang dari asal mulanya itu dibentuk oleh swadaya masyarakat. Iya. Artinya di mana masing-masing masyarakat ini memiliki lokasi di wisata ini. Artinya sampai sekarang masih dikelola lokal oleh masyarakat. Iya. Dan untuk supportnya itu pemerintah sudah mensupport ke desa kami. Dan kami sudah bekerja sama dengan pemerintah desa pun pemerintah kabupaten. Iya. Nah Pak, yang menarik nih biasanya kalau kita ke sana yang Irsan sempat alami ya waktu berkunjung ke sana itu masih mungkin saat itu karena masih awal dibukanya kembali setelah pandemi kali Pak ya. Jadi Irsan agak susah menemukan tempat untuk bisa makan Pak saat di sana. Nah itu sekarang perkembangannya seperti apa? Iya, untuk tempat makan sebenarnya sih banyak. Oh banyak, oke iya. Mulai dari Dermaga 1 sudah ada, kemudian di Dermaga 2 disiapkan ada di sana, dan Dermaga 3 ada. Oke. Cuma pada saat mungkin pandemi kemarin, kesiapannya warga menyiapkan ini masih riskan, artinya mereka kayaknya belum buka deh. Belum iya. deh.
Iya, seperti karena saat itu seingat sekali Irsan masih masih awal pandemi, saat itu masih awal dibuka, kalau nggak salah di pertengahan di akhir-akhir tahun 2021 Irsan ke sana dan memang masih masih banyak. Sempat lapar kayak makan di mana ya nih ya. Belum ada warung-warung belum ada yang buka saat itu, Pak. Tapi mungkin sekarang berarti sudah mulai banyak berbenah kembali, masyarakat sudah mulai bangkit kembali, Pak. ya betul. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang pandemi ini. Nah, ini kan kemarin sempat cukup memukul keras pariwisata. Jadi bukan hanya Sulawesi, bahkan seluruh dunia. Nah, bagaimana untuk menggenjot sekarang nih, Pak, setelah agak turun gara-gara pandemi kemarin dan mengangkat kembali nama Ramang-Ramang? Ah, untuk pandemi kemarin, betul memang berdampak di sektor pariwisata dunia memang berdampak. Kami bangkit dari keterpurukan kemarin, mulai dari dibukanya kembali desa wisata, itu secara alami itu memberikan dampak yang sangat signifikan. Artinya kami berbenah untuk mengembalikan ini itu berjalan secara alami. Sebenarnya seperti itu. Artinya pada saat dibuka langsung pengunjung membludak. Nah, seperti itu. Jadi Untuk sebenarnya tidak perlu strategi yang terlalu khusus karena memang antusias masyarakat untuk berkunjung ke sana sebenarnya sudah cukup besar, Pak ya. mereka menunggu memang Mereka menunggu memang. kapan ramang-ramang ini dibuka. Iya, Kapan yang tourism Mm-mm. world, pengunjung dari wisatawan Iya. mancanegara Mm-mm. itu pandemi sudah memang booking. Oh iya. Mereka sudah ini. Nah, adapun beberapa dari wisatawan mancanegara Iya. itu salah satu homestay Mm-mm. yang ada di Mampang, itu membuka namanya guide online. Iya. Iya, jadi tourism dia berwisata melakukan video call Mm-mm. dengan guide. Mm-mm. Nah, seperti Oh, jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya walaupun selama pandemi kemarin pun juga jalan. terus berusaha begitu, Pak ya. Iya. Salah satunya dengan online tadi. Saya juga sempat Ya. memantau media sosial dari salah satu model yaitu di Miss Grand Australia yang sempat kayaknya berapa hari yang lalu melakukan photoshoot di sana di Ramang-Ramang di kawasan Batu Kars kalau Irsan tidak salah tangkap nih ya. Itu melakukan di sana. Jadi memang sebenarnya pihak dunia pun turis-turis dari dunia memang sudah melirik Ramang-Ramang ini sendiri, Pak ya. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Nah, Pak, fasilitas apa yang sudah disiapkan dari pihak pemerintah untuk mendukung majunya wisata di Ramang-Ramang, terutama untuk bisa diakui oleh dunia? Oke, untuk pemerintah sendiri itu sangat berperan aktif dalam bagaimana ini Geopark Maros Pangkep Mm-mm. bisa lolos di UNESCO. Iya. Yang pertama itu mulai dari pengembangan fasilitas Mm-mm. dengan akses jalan itu sangat membantu kami di Ramang-Ramang. Terlebih baru-baru ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu ada bantuan sekitar 8 miliar Mm-mm. itu untuk pengembangan destinasi di Ramang-Ramang. Iya. Nah, iya, halo Pak. Iya, Alam. Oke, agak sedikit terputus. Nah, Pak Irwansyah, ini kan mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, terus dananya ini kan otomatis untuk kemajuan dari desa Ramang-Ramang sendiri, desa pariwisata. Apa yang sudah dicanangkan nih Pak dari pihak pemerintah untuk mengembangkan Ramang-Ramang? Apalagi yang harus ditambah mungkin atau mungkin ada fasilitas yang nantinya akan dikembangkan di sana? Mungkin ada untuk pengembangan Ramang-Ramang sendiri. Hmm. Ini kan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada 3 kampung yang masuk di wisata Ramang-Ramang. Betul. Pertama di Kampung Laku, Hmm. itu di Hutan Batu yang pernah kita kunjungi. Iya. Nah, itu sekarang sudah akses jalannya itu sudah nggak bisa lagi digunakan. Hmm. Sehingga untuk masuk ke Hutan Batu itu bisa pada saat musim kemarau saja. Untuk musim hujan ini akses jalannya sudah tidak memadai. Oh begitu. Hmm.
Kemudian pengembangan ini di Kampung Masaloe, Iya. di mana di Kampung Masaloe ini adalah salah satu kampung, dia kampung budaya di Ramang-Ramang. Hmm. Nah, ini yang saya kira kedepannya perlu pengembangan budaya di desa wisata Ramang-Ramang. Hmm. Iya. Ya. Tentunya masih ada PR-PR tertentu nih Pak ya. Nah Pak, Oh, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana yang diusahakan. Nah, kendala apa sih Pak yang masih dihadapi untuk Desa Ramang-Ramang ini sendiri? Oh, kalau kendala banyak. Kalau kendala banyak ya, langsung banyak. Ayo, Kendala, apa saja kira-kira itu Pak? eh, yang paling signifikan sebenarnya saya sebutkan salah satunya yang Mm-mm. ini, masalah keinginan pengunjung. Oke. Pada saat ke Ramang-Ramang, pengunjung itu mau nih, bagus kalau ada ini, Mm-mm. baik kalau ada ini. Mm-mm. Kemudian untuk di Ramang-Ramang sendiri, kami kelola secara lokal dan kami masih bagaimana Ramang-Ramang ini masih sesuai dengan tradisionalnya. Artinya Oh iya, betul. Menjaga kelestarian dari asli Ramang-Ramang itu sendiri Pak ya. betul. Dan itu tentunya tidak bisa serta-merta menambahkan banyak fasilitas karena takutnya nanti malah mengganggu esensi dari Ramang-Ramang itu sendiri. Ya, bisa berubah. Artinya untuk Ramang-Ramang sendiri ini bisa berubah jadi apa namanya ya? Bukan lagi wisata alam. Iya betul Bukan sekali. lagi. Oke, Irsan paham. Jadi memang itu ya. Jadi bukan keinginan dari pengunjung sebenarnya bukan tidak didengarkan, tapi bagaimana bisa tetap menjaga kelestarian dari Desa Ramang-Ramang sendiri, Desa Wisata Ramang-Ramang ini sendiri. Nah Pak, sudah tidak terasa ini lewat 53 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan kita nih Pak. Apa yang ingin disampaikan Pak kepada pihak terkait dan juga kepada masyarakat untuk Desa Wisata Dunia ini? Oke. Terlebih ucapan terima kasih yang besar kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian kepada Bapak Bupati Kabupaten Maros dan Bapak Bupati Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama berjuang bisa masuk di UNESCO. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya mengundang kepada seluruh masyarakat juga mungkin wilayah Sulawesi Selatan, jangkit ragu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di sekitar terutama mungkin yang Makassar, Maros, Pangkep dan sekitarnya. Jangan lupa untuk mengunjungi wisata dunia, Desa Wisata Ramang-Ramang ini untuk memajukan dan juga mensukseskan bagaimana diakui gugusan Kars Maros Pangkep ini di mata dunia nantinya. Terima kasih banyak Pak Irwansyah sudah berpartisipasi sama-sama. di Kiprah Desa kali ini. Semoga kedepannya obrolan kita bisa lebih panjang. Mungkin nanti kita ngobrol di sana langsung di Ramang-Ramang untuk menyaksikan bagaimana keindahan alam dari Ramang-Ramang itu sendiri. Terima kasih banyak. Irsan Lipit pamit mewakili Pak Irwansyah sebagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Parangolai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang buntu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit.
Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglay khususnya bisa mengembangkan pagi ke pagi ku terjebak di